wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Enji Aryani dari SMA Negeri 1 Padang Tualang, peserta pembatik level 3 tahun 2023. Pada video pembelajaran kali ini dengan topik sistem komputer, yang sasarannya ditujukan kepada siswa kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi sistem komputer ini adalah: 1. Mengenal komponen utama sistem komputer. Yang kedua, memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh para pengguna. Komponen utama dalam sistem komputer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1. Hardware. Yang kedua, software. Yang ketiga, firmware. Kita masuk ke komponen pertama, yaitu hardware. Hardware merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik sehingga perangkat ini bisa disentuh dan bisa dilihat, seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain-lain. Hardware dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Input device merupakan perangkat pada hardware komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer, seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan lain-lain, seperti pada gambar di samping. Output device merupakan perangkat pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data, seperti monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar di samping. Processing device merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Jadi, dapat dikatakan perangkat ini adalah otak dari komputer dan sering juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Device akan melakukan komunikasi dengan perangkat input, output, dan storage untuk melaksanakan perintah-perintah yang dimasukkan. Sedangkan storage device merupakan perangkat penyimpanan yang disebut dengan CPU. CPU yang dilengkapi dengan alat penyimpanan data yang terdapat kapasitas yang lebih besar sehingga alat menyimpan utamanya yang biasanya disebut dengan hard disk. Kita masuk ke komponen utama yang kedua, yaitu software. Software atau perangkat lunak adalah bagian dari sistem komputer dan tidak memiliki wujud atau fisik dan tidak dapat dilihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Fungsi utama software adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan sebuah perintah dari user, serta sebagai penghubung antara user dan hardware sehingga dapat melakukan suatu proses tertentu. Komponen yang terakhir yaitu brainware. Brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Pengguna komputer umumnya dibagi ke dalam 4 bagian utama. Yang pertama, programmer, yang kedua, sistem analis, yang ketiga, administrator, dan yang terakhir, operator. Kita masuk ke materi yang terakhir, interaksi antara hardware, software, dan brainware. Dalam tampilan gambar di samping, terlihat adanya hubungan antara 3 komponen utama, hardware, software, dan brainware. Hal ini dikarenakan perangkat keras tidak akan menjalankan fungsinya tanpa adanya perangkat lunak. Mengapa? Karena hardware merupakan wadah untuk menyimpan perangkat lunak. Sedangkan perangkat lunak itu sendiri akan berfungsi jika adanya hardware. Yang terakhir, fungsi dari brainware, perangkat keras yang sudah didukung oleh perangkat lunak dan tidak akan berfungsi kalau tidak ada pengguna. Sehingga interaksi antara 3 komponen utama dalam sistem komputer dapat dilihat pada contoh berikut ini. Demikianlah video pembelajaran sistem komputer kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.